Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andra Afriza Putri dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dengan NIM 210600045. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan analisis regresi dengan menggunakan aplikasi Evios. Tugas ini adalah tugas untuk memenuhi pada mata kuliah Statistika Lanjutan pada seksi 051 dengan dosen pengampu Bapak Alfons Satrianto, SEME. Langsung saja, sebelum itu saya ingin menampilkan data yang akan kita analisis nantinya. Baik, ini adalah data yang akan kita analisis nantinya dengan menggunakan aplikasi Evius. Data ini dimulai dari tahun 1989 dan berakhir pada tahun 2018. Data ini terdiri dari dua variabel. Yang pertama adalah variabel dependent. Variabel dependent sendiri itu merupakan data ekspor kayu manis Indonesia. Dapat kita lambangkan sebagai Y. Dan untuk data PDB Amerika Serikat, nilai tukar, harga kayu manis ekspor, dan produksi kayu manis Indonesia itu kita lambangkan sebagai X. Itu X1 hingga X4. Baik, langsung saja kita akan memulai analisisnya. Yang pertama tentunya kita harus membuka aplikasinya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Evios. Sebelum itu, kita perlu menginputkan data ke dalam aplikasi ini. Caranya yaitu, yang pertama, klik Quick, lalu saya ingin menjelaskan sedikit bahwa data itu terbagi ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah data time series, yang kedua adalah data cross-section, yang ketiga adalah data panel. Karena kali ini data kita merupakan data yang tergolong ke dalam time series, maka langsung saja pada pilihan ini kita pilih dated regular frequency. Lalu pada menu frekuensi ini, karena data kita adalah data tahunan, maka langsung saja kita pilih annual. Dan pada kolom start, kita pilih atau kita ketik 1989. Karena data kita dimulai dari tahun 1989 dan berakhir pada tahun 2018. Baik, langsung saja klik OK. Sebelum itu, kita perlu menginputkan data ke dalam ini dengan cara klik Quick, lalu empty group. Sebenarnya ada beberapa cara untuk memasukkan atau menginputkan data ke dalam ini. Namun menurut saya, cara yang paling simpel adalah dengan menu Quick, lalu pilih empty group. Nah, di tampilan ini langsung saja kita kopikan semua data dari Excel tadi ke dalam aplikasi Evios. Tekan di sini. Baik, kita bisa memberikan nama untuk setiap variabelnya. Yang untuk kolom pertama adalah variabel Y. Yang kedua adalah X1. Yang ketiga adalah X2. Selanjutnya X3. Selanjutnya adalah X4. Baik, kita bisa menyimpannya sebagai atau memberikan nama untuk grup ini. Untuk grup 1, kita klik close. Nah, semua variabel tadi sudah terlihat di tampilan ini dari Y, X1 hingga X4. Lalu langkah selanjutnya adalah setelah semua data terinput ke dalam aplikasi ini, maka kita akan melakukan estimasi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Caranya sendiri yaitu pada menu klik Estimate Equation. Nah, di tampilan ini langsung saja kita ketikkan
kita ketikkan persamaannya. Persamaannya sendiri yaitu kita mulai dari variabel dependen itu Y, lalu spasi C, spasi X1, X2, X3, dan X4. Langsung saja kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan output dari hasil regresi kita. Namun, hasil regresi ini belum bisa kita interpretasikan dan kita maknai, karena belum dilakukan uji asumsi klasik. Model regresi ini baru bisa diinterpretasikan dan dimaknai jika sudah lulus uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini dapat terdiri dari uji asumsi normalitas, multikoliniaritas, heteroskedastisitas, dan uji asumsi autokorelasi. Sebelum kita masuk ke dalam uji asumsi, langkah baiknya kita agar output ini tidak hilang, maka kita menyimpannya dengan cara klik freeze, lalu klik name. Di name ini kita bisa memberikan nama untuk output ini, yaitu namanya regresi sebelum asumsi klasik. Baik, langsung saja klik OK. Nah, data tadi akan tersimpan pada menu ini. Langsung saja kita mulai untuk uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi itu berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Untuk mendapatkan output dari uji normalitas, maka caranya yaitu klik View, lalu klik Residual Diagnostic, dan pada pilihan residual ini kita pilih histogram. Nah, ini merupakan output dari uji normalitas. Terlihat bahwa untuk output ini kita menghasilkan probabilitas sebesar 0,651. Itu artinya probabilitas ini lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa residual ini terdistribusi normal dan asumsi klasik tentang kenormalan itu sudah terpenuhi karena probabilitasnya yang besar dari alfa 0,05. Selanjutnya, agar output dari uji normalitas ini tidak hilang, maka bisa kita simpan dengan cara klik freeze, lalu klik name. Uji normalitas. Oke. Nah, yang kedua adalah uji asumsi multikolonialitas. Uji ini digunakan untuk melihat ada atau tidak hubungan atau korelasi antar sesama variabel bebas. Jika terdapat hubungan antar sesama variabel bebas, maka koefisien regresi cenderung tidak signifikan, walaupun R2-nya tinggi. Untuk uji multikolonialitas ini, kita menggunakan metode VIF atau Variance Inflation Factor dengan cara klik View, lalu pada pilihan ini pilih koefisien diagnostik, lalu pilih Variance Inflation Factor. Nah, ini merupakan tampilan dari output hasil uji multikolonialitas. Baik, untuk uji asumsi multikolonialitas ini dapat kita maknai yaitu untuk variabel X3 dan X4 karena nilai sentrifuge-nya yang kecil dari 10, maka dapat kita simpulkan tidak terjadi multikolonialitas untuk variabel X3 dan X4.
Namun untuk variabel X1 dan X2 sendiri, karena nilai center View-nya besar dari 10, maka telah terjadi multikoliniaritas. Lalu langsung saja kita simpan agar outputnya tidak hilang. Oke. Nah, langkah yang selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Pada pada uji heteroskedastisitas ini, kita menggunakan metode Glatzer. Caranya yaitu pada menu view, kita klik koefisien diagnostik, pada menu view, kita klik residual, diagnostik, lalu pilih heteroskedasticity. Lalu langsung saja kita klik metode Glasser, klik OK. Nah, ini adalah tampilan output dari uji heteroskedastisitas. Terlihat bahwa untuk probabilitas sendiri itu besar dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas untuk uji kita kali ini. Lalu langsung saja kita simpan dengan klik freeze, dan kita berikan namanya. Setelah itu, kita langsung masuk ke dalam uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu atau time series. Uji autokorelasi ini digunakan untuk data yang berbentuk time series saja. Dan kebetulan data kita adalah data yang berbentuk time series, maka langsung saja kita lakukan uji autokorelasi. Caranya yaitu pada menu view, kita klik residual diagnostik, lalu pilih serial correlation. Klik OK. Nah, ini adalah tampilan output dari uji autokorelasi kita. Terlihat bahwa probabilitas yang kita dapatkan itu besar dari alfa 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa uji pada regresi kali ini kita telah terbebas dari autokorelasi. Selanjutnya dapat kita simpan dengan klik freeze, lalu dan kita berikan namanya yaitu uji autokorelasi. Baik, semua uji asumsi dan regresi kita sudah kita lakukan. Namun, kita masih belum terbebas dari masalah multikolonialitas. Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah dari multikolonialitas ini. Caranya itu, yang pertama memperbesar ukuran sampel, yang kedua adalah menghilangkan salah satu atau lebih dari variabel bebas, yang ketiga adalah menggabungkan data time series dan cross section atau data panel, dan yang keempat adalah melakukan transformasi data. Nah, kita sudah selesai untuk analisis ini dengan menggunakan FVIOS. Lalu, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.